Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkotati. Ya seperti biasa ya, saya tetap mendoakan nih buat teman-teman semuanya. Semoga hidupnya bahagia, kaya, berlimpah. Yang lagi banyak utang tetap saya doakan. Semoga hutangnya cepat lunas ya. Yang penting itu terus berdoa sama Allah, jangan putus asa. Karena tugas kita itu mengangkat tangan. Tugas Allah itu turun tangan untuk menyelesaikan masalah kita, termasuk utang. Jadi jangan pernah bosan untuk berdoa, harus yakin sama Allah dan terus berikhtiar, terus memperbaiki keyakinan, terus memperbaiki diri, memperbaiki ibadah. Insya Allah pasti dibuka jalannya sama Allah. Insya Allah teman-teman semuanya. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya. Jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita ya. Terus bersyukur. Nah, sambil nonton video ini jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Tuliskan apa yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, tuliskan di situ. Alhamdulillah ya Allah hutangku sehat, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah aku kaya dan lain sebagainya. Tuliskan saja. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini tetap saya ingin bahas masalah hutang ya. Ini menurut saya yang paling penting yang teman-teman harus pahami terkait masalah apapun, bukan hanya masalah hutang, tapi semua masalah termasuk hajat, termasuk keinginan. Nah, hal ini tuh harus kita pahami dan harus kita miliki di pikiran kita, di hati kita, di diri kita. Kalau satu hal ini kita miliki, kita pegang benar-benar dan kita benar-benar sudah masuk ke alam bawah sadar kita, bahkan kita sudah benar-benar kuat dengan satu hal ini, insya Allah hutang cepat lunas, hidup itu barokah, hidup itu bahagia, rezeki mudah, hajat mudah terkabul, doa-doa mudah terwujud. Nah, banyak teman-teman yang pastinya saya meyakini ya terkait masalah amalan ini ya. Hari ini saya bahas sih yang penting dari amalan itu apa sih? Pastinya Anda sudah mengamalkan tuh yang namanya banyak amalan ya, sholawat, istighfar, dan ibadah-ibadah yang biasa kita diajarkan oleh guru-guru saya, yang tujuannya itu adalah salah satunya untuk menyelesaikan masalah, apakah hutang ataukah yang lainnya. Tapi satu hal penting ini harus Anda pegang. Apa itu? Yakin teman-teman semua. Harus yakin. Nah, yang WA ke saya ini banyak, dia sudah ibadah, sudah sholat tahajud, sudah duha, sudah bersolawat, sudah beristighfar, sudah banyak ngamalkan amalan yang menurut dia itu sudah maksimal, tapi merasa doanya nggak terkabul, hajatnya nggak terwujud, hutangnya nggak lunas, merasa doanya itu nggak didengar Allah, kemudian merasa dia itu nggak dianggap sama Allah dan lain sebagainya, bahkan menganggap apa dosaku terlalu banyak ya sehingga Allah nggak ngampunin, kok doaku nggak terkabul-kabul gitu. Nah, sebenarnya bukan nggak terkabul teman-teman, bisa jadi kita kurang yakin sama Allah. Memang kata-kata yakin ini mudah diucapkan, tapi mempraktekannya itu susah. Menurut saya yakin itu rasa. Kadang-kadang saya itu menjelaskan yakin itu gimana ya. Sederhananya itu begini, yakin itu dia nggak memikirkan kapan Allah mengabulkan, dari mana jalannya, kapan nanti, dari kemudian waktunya kapan, dari mana, terus apa iya, dia nggak pikirkan itu. Nanti teman-teman terjemahkan sendiri deh ya, maksud saya bingung jelaskan bahwa saya ini mengatakan begini bukan berarti saya itu udah yakin 100%, enggak, tapi saya tetap proses pembelajaran dan ini juga secara pengalaman bahwa memang yakin itu sangat dibutuhkan. Nah, untuk cara melatih yakin itu gimana supaya kita yakin sama Allah? Satu, tentunya kita harus tetap banyak ibadah, jaga sholat, ya seperti pada umumnya, jaga sholat, perbanyak zikir, sholawat kah, istighfar kah, baca Quran, itu paling penting untuk melatih keyakinan. Yang kedua teman-teman semuanya, supaya kita yakin sama Allah, membuang kemelekatan dalam diri ini. Caranya membuang itu dengan cara, kalau saya bermeditasi. Kemelekatan itu begini, Anda masih sering bertanya-tanya dalam diri, kenapa ya doaku nggak terkabul, kok nggak dikabulin sih, apa iya sih, apa benar sih, keajaiban apa? Pertanyaan-pertanyaan itu termasuk kemelekatan atau biasanya kita sebut dengan mental block, itu yang menghalangi doa-doa kita atau hajat-hajat kita itu terkabul, itu termasuk penghalang. Nah, caranya kalau saya itu meditasi melepaskan. Di kelas online itu saya ajarkan ya, meditasi melepaskan, termasuk melepaskan hutang, melepaskan masalah, melepaskan hajat dan impian itu kita lepaskan kemana? Ke Allah, ke alam semesta, ke Allah, semuanya itu kita lepas. Artinya kita serahkan semua urusan itu ke Allah supaya biarlah Allah yang
memberikan jalan, memberikan petunjuk atas masalah kita, termasuk hutang kita. Nah, saya melatihnya dengan melepaskan. Nah, melepaskan ini itu saya latih bahkan sampai sekarang itu ya. Itu butuh proses yang lama, teman-teman. Jujur, nggak memakan waktu begitu cepat dan nggak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak proses yang harus kita lalui. Salah satunya malas, terus ragu dan lain sebagainya, terus merasa lucu gitu ya. Karena meditasi ini benar-benar menurut saya itu termasuk salah satu metode yang benar-benar bisa membantu diri kita itu untuk tenang, untuk memasrahkan diri, ikhlas, sabar. Karena isi kata-kata dari melepaskan itu kalau saya lebih pada kepasrahan pada Allah. Misalnya melepaskan hutang itu ada materi saya ajarkan di kelas online-nya, dan itu sebenarnya bukan hanya fokus pada melepaskan hutang. Semua masalah, kalau Anda punya masalah misalnya luka batin, kemudian Anda termasuk punya impian, punya hajat, caranya itu melepaskan itu dengan ke Allah, memasrahkan ke Allah. Kita meditasi, cari suasana yang hening, mau tidur gitu ya, cari suasana yang hening, kemudian menenangkan pikiran, merilekskan pikiran, merilekskan jiwa raga. Kemudian kita berdua tuh dengan Allah, dengan bahasa hati kita jelaskan, ya Allah, inilah aku hambamu, ya Allah, banyak masalahku, mulai hari ini aku lepaskan semuanya padamu ya Allah. Nah, banyak kata-katanya itu. Kalau Anda mau lebih dalam lagi, mau ikut kelas online itu saya ajarkan. Nah, dengan melatih meditasi itu, pelan-pelan hati itu terbentuk hilang mental block, hilang kemelekatan. Yang ada itu adalah dalam hati dan pikiranku tuh rasa, ya sudahlah ya Allah, semuanya milikmu, semuanya Engkau yang tentukan. Akhirnya kepasrahan, keikhlasan, sabar itu muncul, dan akhirnya secara nggak sadar itu keyakinan juga muncul. Artinya keyakinan itu karena kita sudah pasrahkan ke Allah, akhirnya kita nggak mau memikirkan lagi kapan tuh doa terkabul, kapan waktunya, dari mana jalannya, karena kita cukup meyakini bahwa mau bagaimanapun kita itu tetap wilayahnya Allah, dan kita meyakini bahwa itu bukan wilayah kita. Memikirkan keajaiban, memikirkan solusi, memikirkan kapan pertolongan Allah, dan itu bukan wilayah kita, bukan wilayah manusia, itu wilayahnya Allah. Nah, wilayah kita itu adalah berusaha memperbaiki diri, termasuk berselawat dan lain sebagainya. Itu harus dilatih teman-teman semua, supaya yakin itu muncul, sehingga masuk ke alam bawah sadar kita, ikhlas, kita ridho. Disitulah nanti terbentuk keajaiban. Nah, kalau Anda saat ini sedang terbentur, kemudian kebingungan, ketakutan karena masalah hutang Anda nggak selesai, nah latih keyakinan itu. Caranya itu, satu, perbaiki ibadah, banyak ibadah, banyak berzikir, termasuk sholawat, baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian bermeditasi. Nah, Anda bisa lihat nih, kalau versi saya itu di kelas online saya ajarkan. Kalau versi saya beda, melepaskan. Di YouTube tuh juga banyak ya, bagaimana cara melepaskan kemelekatan, membuang mental block, meditasi di sana banyak. Nah, silakan Anda cari yang menurut Anda nyaman, menurut Anda itu Anda mengerjakannya itu enak, nyaman, gak terbebanin. Kalau cara saya gabungkan dari semua saya belajar tuh, saya ambil pilih cara sendiri yang menurut saya nyaman. Alhamdulillah itu berhasil. Dan itu saya lakukan dulu dari tahun 2000 berapa ya, di 2015 itu sampai sekarang. Jadi lumayan lama itu waktunya untuk berusaha membuang mental blok, keraguan, kecemasan dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita tetap cemas gitu ya karena masalah, tapi nggak begitu besar. Artinya kita bisa mengendalikan itu sehingga kita bisa menjalani itu, ya menetralkan emosional kita, insya Allah bisa. Nah, caranya itu teman-teman semuanya. Jadi bukan amalannya yang salah, bukan sholawatnya yang salah, kemudian bukan cara kita, insya Allah enggak, tapi mungkin hati kita, pikiran kita itu belum bisa kita selaraskan. Ya, kalau bahasa saya itu belum benar-benar yakin sama Allah, belum benar-benar yakin secara lahir batin bahwa Allah itu bisa menolong, bahwa keajaiban itu pasti ada, bahwa pertolongan Allah itu yang menurut kita nggak mungkin bisa jadi mungkin gitu. Jadi kalau Anda berpikir, Pak, saya sudah ngamalin semuanya kok utang saya nggak lunas, Pak Ustadz, apa bisa ya utang saya lunas sementara penghasilan saya nggak sesuai? Pokoknya berbagai pertanyaan tuh. Saya tetap jawab bahwa kondisi apapun Anda saat ini, seberapa besar pun hutang Anda, saya yakin pasti bisa lunas. Pasti bisa lunas. Allah itu kuasa kok. Allah tuh punya banyak cara untuk menolong kita. Intinya itu tadi. Selain Anda fokus ibadah, memperbaiki ibadah, Anda juga harus merestart pikiran, memperbaiki keyakinan ya. Terus belajar, kemudian memprogram membuang mental block dalam pikiran, sehingga
itu nggak jadi penghalang, nggak hijab atas doa kita. Kita udah ngajuin doa ini ke Allah, tiba-tiba kita sendiri yang menghalangin itu. Kita udah kasih proposal nih, tiba-tiba kita sendiri yang menarik itu. Nah, jangan, caranya itu tadi, pegang satu kunci ilmu itu apa, yakin. Makanya saya bilang cukup satu ilmu saja, satu amalan lah. Saya katakan satu amalannya. Menurut saya satu amalan, misalnya Anda mau fokus sholawat saja, istighfar boleh. Yang penting Anda yakin dan Anda istiqomah. Insya Allah kalau itu Anda lakukan, saya yakin itu lebih powerful dibanding Anda nggak banyak ngamalin, tapi Anda bertanya-tanya kok kewajiban nggak ada, kok doa nggak terkabul-kabul. Ini lebih bagus ada satu amalan tapi Anda yakin dan benar-benar dalam jiwa raga Anda lahir batin itu meyakini bahwa insya Allah pasti Allah kabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.